Baik teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Feeding in Eating Disorder atau gangguan makan. Nah, jenis gangguan ini itu menghalangi konsumsi makanan tertentu, seringkali berdasarkan warna, tekstur, atau faktor lainnya. Nah, gangguan makan ini ditandai dengan perilaku yang mengakibatkan masalah kesehatan atau psikososial. Nah, ada pula beberapa jenis gangguan makan. Yang pertama itu ada binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Nah, teman-teman, seorang dengan gangguan ini mungkin makan terlalu cepat meskipun sebenarnya tidak merasa lapar. Orang tersebut mungkin memiliki perasaan malu, bersalah, atau jijik, dan mungkin makan berlebihan untuk menyembunyikan perasaan tersebut. Yang kedua itu ada anoreksia nervosa atau merasa diri gemuk. Nah, orang-orang yang dengan gangguan ini ditandai dengan makan terbatas yang menyebabkan berat badan yang sangat rendah dan gangguan pada bentuk atau berat badan yang mereka persepsikan sendiri. Nah, yang ketiga itu ada bulimia nervosa. Nah, gangguan ini penderitanya seringkali tidak dapat mengontrol untuk memakan makanan dalam jumlah banyak. Namun setelah itu mereka akan berusaha ekstrim untuk memuntahkan makanan atau dengan cara merogoh kerongkongan atau dengan mengonsumsi obat-obatan agar bentuk tubuh mereka tetap terlihat ideal atau tidak gemuk. Nah, yang keempat itu ada ortoreksia nervosa. Nah, teman-teman, seorang dengan gangguan ini memiliki obsesi yang berlebihan terhadap makanan sehat. Jadi mereka akan sangat merasa bersalah apabila mereka makan dengan makanan yang tidak sehat. Nah, masih ada pula jenis gangguan makan yang lainnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ernestine Adelheid Boleng Mukin. Saya akan melanjutkan tentang gangguan makan pika. Gangguan makan pika adalah gangguan makan yang diindikasikan dengan konsumsi benda-benda yang tidak termasuk sebagai makanan. Benda-benda yang biasa dikonsumsi oleh penderita, misalnya tanah, kapur, kertas, rambut, wol, kerikil, atau sabun. Penderita gangguan makan pika ini juga menghindari makanan tertentu, di mana dia mempunyai alasan untuk menghindari makanan tertentu karena tekstur, warna, bau, atau rasa. Selective eating disorder, di mana si penderita akan pilih-pilih makanan atau membatasi jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya dia hanya makan daging saja tanpa perlu mengkonsumsi makanan lain. Yang berikut adalah sexual dysfunction. Disfungsi seksual mengacu pada masalah yang terjadi selama setiap fase siklus respons seksual yang mencegah individu atau pasangan mengalami kepuasan dari aktivitas seksual. Siklus respons seksual secara tradisional mencakup kegembiraan, dataran tinggi, orgasme, dan resolusi. Keinginan dan gairah adalah bagian dari fase-fase rangsangannya dari respons seksual. Disfungsi seksual bisa berupa hilangnya hasrat untuk berhubungan seksual, bisa juga berupa ketidakmampuan merasakan rangsangan seksual meski ada hasrat untuk berhubungan seksual. Disfungsi seksual juga dapat menyerang semua usia, meskipun sering terjadi pada mereka yang berusia di atas 40 tahun karena sering dikaitkan dengan penurunan kesehatan yang terkait dengan penuaan. Selanjutnya ada jenis disfungsi seksual. Jenis disfungsi seksual pada umumnya dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama gangguan hasrat. Gangguan hasrat yaitu kurangnya hasrat seksual atau minat terhadap seks. Dan yang kedua ada gangguan gairah, yaitu ketidakmampuan untuk terangsang atau bergairah
secara fisik selama melakukan aktivitas seksual. Yang ketiga itu ada gangguan orgasme. Gangguan orgasme yaitu penundaan atau tidak adanya orgasme atau klimaks. Dan yang terakhir ada gangguan nyeri. Gangguan nyeri yaitu nyeri saat berhubungan. Yang berikut gejala disfungsi seksual. Pada pria, ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang sesuai untuk hubungan seksual atau disfungsi ereksi. Yang berikut ejakulasi tidak ada atau tertunda meskipun rangsangan seksual yang memadai atau ejakulasi terbelakang. Adapun ketidakmampuan untuk mengontrol waktu ejakulasi atau ejakulasi dini. Pada wanita, yang pertama kurangnya minat untuk keinginan seks, dan yang berikut ketidakmampuan untuk terangsang, nyeri saat berhubungan, serta gangguan orgasme. Ada juga penyebab disfungsi seksual. Yang pertama itu penyebab fisik. Banyak kondisi fisik atau medis yang dapat menyebabkan masalah pada fungsi seksual. Kondisi ini termasuk diabetes, penyakit jantung, pembuluh darah, gangguan neurologis, ketidakseimbangan hormon, penyakit kronis seperti gagal ginjal dan hati, serta alkoholisme dan penyalahgunaan obat. Selain itu, efek samping beberapa obat, termasuk beberapa obat antidepresan, dapat memenuhi fungsi seksual. Lalu ada penyebab psikologis. Ini termasuk stres dan kecemasan terkait pekerjaan, kekhawatiran tentang kinerja seksual, masalah perkawinan atau hubungan, depresi, perasaan bersalah, kekhawatiran tentang citra tubuh, dan efek dari trauma seksual masa lalu. Ada juga pengobatan disfungsi seksual. Yang pertama itu konsumsi obat kuat, psikoterapi, pengobatan untuk mengatasi gangguan hormon, serta perubahan gaya hidup. Jadi teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai gender disorders. Jadi gender disorders merupakan gangguan yang memiliki keyakinan bahwa ia memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang ia miliki saat ini. Identitas gender ini merupakan refleksi tentang keberadaan dirinya baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Ciri-ciri gender disorder sendiri, yang pertama, memiliki keinginan kuat untuk menjadi anggota gender dari lawan jenisnya. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sesuai dengan stereotip dari lawan jenisnya. Yang ketiga, berfantasi untuk menjadi lawan jenisnya. Yang keempat, memiliki keinginan untuk berpartisipasi di dalam aktivitas permainan yang berkaitan dengan lawan jenisnya. Dan ada beberapa lagi, dan yang paling terakhir atau yang kita bisa ketahui bersama bahwa ketika seseorang mengalami gender disorders, maka dia bisa mengalami kecemasan yang cukup serius dan ini bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya. Cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi gangguan identitas gender, antara lain 1. Body attention. Dalam terapi ini, usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengubah bentuk tubuh seseorang agar memang sesuai dengan identitas gendernya. Untuk melakukan terapi ini, setidaknya penderita gangguan ini harus mengikuti psikoterapi 6-12 bulan dan menjalani hidup sesuai dengan yang memang diinginkannya. Perubahan yang dapat dilakukan mulai dari bedah kosmetik, elektrolisis untuk pembuangan rambut wajah, pengisian hormon, dan lainnya. Yang kedua, mengganti kelamin. Meskipun cara ini cukup kontroversial dan bertentangan dengan aturan yang ada, namun banyak penderita identitas gender yang memilih hal tersebut untuk mengatasi gangguan yang dideritanya. Tentu, sebelum memutuskan untuk melakukan operasi penggantian kelamin, benar-benar dipikirkan terlebih dahulu dengan matang. Jika penderita mengalami delusi paranoid, maka ahli bedah bisa menolak permintaannya. Pria yang ingin mengubah dirinya menjadi wanita biasanya akan ditingkatkan hormon estrogennya, sedangkan wanita ditingkatkan hormon androgennya. Sebelum operasi dilakukan, wajib bagi pasien untuk hidup sebagai lawan jenisnya kurang lebih 1 tahun. Berikutnya, kesimpulan. Gangguan makan adalah jenis gangguan makan yang mengalami konsumsi makanan tertentu, seringkali berdasarkan warna, tekstur, atau faktor lainnya
Gangguan makan ditandai dengan perilaku makan yang mengakibatkan masalah kesehatan atau psikososial. Disfungsi seksual mengacu pada masalah yang terjadi selama setiap fase siklus respon seksual yang mencegah individu atau pasangan mengalami kepuasan dari aktivitas seksual. Sedangkan gangguan identitas gender merupakan gangguan yang mana penderitanya merasa jika dirinya adalah pria atau wanita. Terjadi konflik antara identitas gender dengan anatomi gendernya. Identitas jenis kelamin di sini adalah kondisi psikologi yang mana mencerminkan perasaan dari dalam diri seorang, entah itu sebagai laki-laki ataupun wanita.